Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Putri Afisna, SPD MN. Saya merupakan dosen Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera. Pada kali ini saya akan mencoba membuat sebuah video pembelajaran mata kuliah energi baru dan terbarukan. Mata kuliah energi terbarukan ini berjumlah 3 SKS yang akan dilaksanakan dalam 16 kali pertemuan. Untuk mata kuliah energi terbarukan, kita mempunyai rencana pembelajaran semester atau RPS yang berisikan tentang CPL. CPL adalah capaian pembelajaran lulusan yang terdiri dari 4 aspek. Kemudian diturunkan menjadi CPMK. CPMK adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Pada mata kuliah energi terbarukan, kami mempunyai CPMK sejumlah 4. Yang pertama, CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar dan prinsip energi baru dan terbarukan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi potensi sumber energi baru dan terbarukan di daerah tempat tinggal. Yang ketiga, mahasiswa dapat menerapkan prinsip dan teknologi energi baru dan terbarukan dalam kehidupan sehari-hari berupa laporan mini riset minimal 10 halaman. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menganalisa audit energi untuk penghematan energi. Dari beberapa sub CPMK tersebut, kami menurunkan lagi menjadi beberapa sub CPMK yang akan disampaikan di setiap pertemuan dalam satu semester ini. Dalam setiap perkuliahan, saya selalu berusaha untuk mengajak mahasiswa berinteraksi dalam berdiskusi. Dan juga saya memberikan tugas terstruktur seperti mengidentifikasi sumber daya terbarukan khususnya yang ada di Lampung. Kemudian mengubah sumber daya energi terbarukan ini menjadi berbagai macam energi yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas terstruktur yang saya berikan berupa tugas tim project atau project base. Ini dilakukan secara mandiri dan kelompok. Setiap minggu mahasiswa akan mempresentasikan dari hasil progres tugas kelompok yang mereka kerjakan. Kemudian hasil tugas kelompok atau progres yang telah dikerjakan diupload di dalam Google Classroom yang telah disediakan oleh energi baru dan terbarukan. Hal ini diharapkan agar mahasiswa mampu menemukan masalah dan memecahkan persoalan tersebut yang berkaitan dengan mata kuliah yang sedang mereka pelajari. Beberapa materi perkuliahan, tugas, dan juga hasil penilaian akan saya upload di Google Classroom. Berikut saya jelaskan secara singkat deskripsi singkat mata kuliah energi terbarukan. Mata kuliah ini mempelajari sumber energi alternatif yang dapat diperbarui dan ramah lingkungan. Materi ini perlu diberikan untuk memberikan kesadaran kepada mahasiswa bahwasanya semakin hari energi fosil semakin menipis dan penguraiannya terus-menerus akan merusak lingkungan. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi potensi-potensi energi terbarukan di daerah tempat tinggal, kemudian mengetahui beberapa jenis energi terbarukan seperti energi matahari, energi angin, energi air, energi bio berupa biomasa, biodiesel, biogas, serta energi gelombang air laut, energi geotermal atau hidrogen. Mahasiswa dapat membuat beberapa teknologi konversi energi sederhana yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, mahasiswa juga dapat melakukan audit energi untuk penghematan energi. Harapannya setelah menyelesaikan mata kuliah energi baru terbarukan akan menghasilkan sebuah draft publikasi jurnal berupa laporan mini riset dan hasil eksperimen sederhana akan dikonversikan ke dalam sebuah penilaian yang dilakukan dalam kelompok atau tim. Porsi penilaian terbesar karena kita menggunakan project based learning akan terkait kepada nilai tugas kelompok. Tugas kelompok ini akan kita lihat berapa keberhasilan tim membuat alat eksperimen sederhana dan menghasilkan sebuah laporan. Setelah saya menjelaskan deskripsi terkait mata kuliah energi terbarukan, selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran energi terbarukan. Silakan disimak.
perkuliahan di mata kuliah energi baru dan terbarukan, sebaiknya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Latifah Putri Afisna, SPDMN, di mana saya mengampu mata kuliah energi baru dan terbarukan. Mata kuliah ini berada pada semester 8 yang di kurikulum Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera. Sebelum kita mulai lebih lanjut tentang energi baru dan terbarukan, saya ingin menyampaikan beberapa terkait kontrak perkuliahan dan rencana pembelajaran EBT 1 semester ini. Oke, yang pertama sedikit ringkasan pembelajaran yang sudah saya rangkum. Yang pertama itu kita menggunakan metode pembelajaran project based learning, yaitu pendekatan pembelajaran menggunakan metode berbasis kepada tugas atau project. Terus yang kedua, metode pembelajaran kita lakukan secara offline, di mana kita membutuhkan papan tulis, LCD proyektor, komputer, dan alat eksperimen sederhana. Untuk penilaian mata kuliah energi baru terbarukan, kami telah memberikan beberapa penilaian, yaitu di mana 25% UTS, 25% UAS, ada 45% project, ditambah 5% kehadiran. Yang pertama, yang penting di sini Anda telah lulus atau pernah mengambil mata kuliah mekanikal pindah, perpindahan panas, dan termodinamika. Untuk beberapa buku referensi yang bisa Anda gunakan pada kuliah energi terbarukan, seperti buku Introduction to Renewable Energy, ada Energy Efficiency and Renewable Energy Handbook. Kemudian buku di nasional atau di SBR ada buku ada energi baru terbarukan dan energi terbarukan. Untuk melihat atau memudahkan Anda mencari buku pelajaran energi terbarukan, saya akan tampilkan beberapa sampel atau cover dari buku. Nah, ini. Jadi ini buku yang kita pakai dalam 1 semester ini. Ya, saya harapkan Anda mempunyai salah satu pegangan ataupun e-book yang bisa di-download di Google Play Books, juga itu bisa didapatkan secara gratis, ataupun Anda bisa mencari PDF-nya di online gitu ya. Dan tersedia juga bagi yang pengen bukunya itu menggunakan buku dalam bentuk hub, itu ada buku energi baru dan terbarukan, dan satu lagi energi terbarukan. Harapan saya atau harapan dari mata kuliah EBT ini, saya berharap nanti Anda mampu menguasai konsep dasar dan prinsip energi baru terbarukan. Kemudian Anda bisa mengetahui mengidentifikasi potensi sumber energi baru dan terbarukan di daerah tempat tinggal. Selanjutnya dapat menerapkan prinsip dan teknologi energi baru dan terbarukan. Nanti setelah Anda dapat membuat sebuah teknologi sederhana, akan disusun dalam laporan mini riset minimal ya 10 halaman sedikit. Setelah terakhir, yang harapannya CPMK ini adalah mampu menganalisa audit energi. Gunanya audit energi adalah untuk penghematan energi. Berikut materi pembelajaran di minggu pertama perkuliahan kita hari ini. Pertama, nanti akan saya jelaskan, tadi sudah saya jelaskan sekilas kontrak kuliah dan RPS. Kemudian nanti saya akan berdiskusi dengan Anda konsep dasar energi baru dan terbarukan. Selanjutnya adalah definisi energi terbarukan dan jenis-jenis energi baru dan terbarukan. Untuk menjadi pengantar mata kuliah energi terbarukan hari ini, gitu ya, kita melihat terlebih dahulu tentang persentase di dunia, bagaimana sih pemanfaatan energi terbarukan atau pemanfaatan energi secara dunia, gitu ya. Yang pertama kita sudah melihat di sini ya, di situ ada 4 diagram, yang 4 diagram oleh beberapa negara. Yang pertama adalah kita lihat diagram pertama adalah populasi, yang kedua adalah GDP atau gross domestic product, berarti hasil produk yang dihasilkan oleh
kedua adalah penggunaan energi, yang ketiga adalah penggunaan energi, dan keempat adalah emisi yang dikeluarkan dari energi tersebut. Dan dari kita lihat di sini ternyata yang kita lihat di sini penggunaan energi cukuplah tinggi, gitu ya, terutama di beberapa negara yaitu Eropa dan Amerika, gitu ya. Itu kita melihat penggunaan energi, konsumsi energinya itu sangatlah tinggi di beberapa negara. Tidak menutup kemungkinan juga di Indonesia sendiri. Kalau yang perlu kita perhatikan dalam energi terbarukan, tentu saja energi terbarukan ini kalau yang di nasional ini harus segera dikembangkan karena kita melihat beberapa ancaman. Yang pertama, ancaman pertama adalah menipisnya cadangan minyak bumi, ya. Yang kedua adalah kenaikan atau ketidakstabilan harga akibat dari permintaan yang lebih besar dari produksi minyak. Dan yang terakhir yaitu adanya polusi dari gas rumah kaca. Sebelum saya menjelaskan lebih luas lagi, menurut Anda apa sih yang dimaksud dengan energi baru dan terbarukan? Ada yang bisa menjawab? Ada? Ada yang dimaksudkan dengan energi terbarukan? Ya, silakan, Bu. Jadi energi baru terbarukan merupakan energi yang dihasilkan dari sumber daya energi secara ilmiah dan tidak akan habis dan berkelanjutan. Energi yang dapat diperbarui yang pertama. Yang kedua, yang prinsip yang pertama, yang kedua yang harus kita pahami adalah tidak dapat habis, gitu ya. Kalau biasanya yang sering Anda dengarkan ya kalimat energi terbarukan itu adalah renewable energy, atau lebih lanjut lagi tentang energi berkelanjutan yang disebut dengan sustainable energy. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis energi, sebelumnya mungkin Anda pernah mendengar baik waktu SMP atau SMA tentang energi, jenis energi terbarukan. Yang pernah Anda ketahui ketika SMP, SMA ataupun di kelas TPB, gitu ya, apa saja sih jenis-jenis energi terbarukan? Silakan. Air, ada biomasa, terus apa lagi pernah dengar? matahari, Energi matahari, energi angin, energi panas bumi, terus energi gelombang laut. Oke, terima kasih bersama. Tadi kan konsumsi energi menurut yang ada di dunia ya, lebih ke penggunaan energi tak terbarukan, fosil. Di sini kita mau lihat untuk konsumsi energi yang berbasis kepada energi terbarukan. Ada petroleum, coal apa? Batu bara, natural gas, hidroelektrik, nuklear elektrik, dan yang lain. Yang paling tinggi di sini kita lihat data yaitu petroleum, ya, petroleum lebih ke minyak, gitu ya. Hanya 1% yang menggunakan yang lainnya. Oke, yang pertama jenis energi terbarukan yang pertama yang sudah saya tampilkan di slide PPT yaitu tentang energi matahari. Ya, energi matahari umumnya bisa dikonversi menjadi energi listrik. Seperti gambar di slide PPT, kita harus punya dulu yaitu solar panel atau yang sering kalian dengar itu photovoltaik, seperti pada gambar yang tertampil. Untuk lebih jelasnya lagi bagaimana prinsip kerja dari energi matahari diubah menjadi listrik, saya akan menampilkan sebuah hasil tugas eksperimen mahasiswa di energi terbarukan. Oke, selanjutnya kita membahas yang pertama, jenis energi terbarukan yang pertama yaitu solar energy atau energi matahari. Energi matahari merupakan salah satu jenis energi terbarukan yang bisa diubah menjadi energi listrik. Tapi kita harus mempunyai yang namanya solar cell atau yang sering bisa diberikan atau
disebut yaitu fotovoltaik seperti gambar yang ada di slide. Oke. Untuk mengubah energi matahari ke listrik itu sebenarnya tidaklah sulit gitu ya. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan dulu terkait energi matahari? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Bagaimana sih Bu untuk prinsip kerja dari panel surya itu? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kita akan coba jelaskan ya prinsip kerja dari solar energy. Ini memudahkan Anda memahami dari prinsip kerja energi matahari diubah menjadi listrik. Saya membawakan salah satu tugas atau eksperimen sederhana terkait dengan solar panel atau yang disebut dengan fotovoltaik seperti pada gambar ini. Baiklah, saya akan coba menjelaskan prinsip dari kerja solar panel ya. Ini merupakan salah satu eksperimen yang telah dilakukan oleh teman kita. Yang pertama kita lihat yang mana sih yang dimaksud solar cell. Solar cell ini yang bagian atas. Ini ya seperti plat datar, kemudian terdiri dari biasanya ada dua jenis ya, monikristal dan polikristal. Kemudian untuk pengerjaannya atau pengubahan energi tersebut adalah yang pertama energi matahari menyinari kita itu langsung menyerap di solar cell. Kemudian solar cell ini kemudian menghasilkan sebuah arus. Ya, arus ini akan diteruskan dengan menggunakan kabel. Itu akan diteruskan menuju yang namanya yang pertama itu adalah tempat penyimpanan. Ya, penyimpanan itu karena kita tahu penyimpanan itu biasanya yang dipakai seperti baterai atau yang bisa dipakai adalah power bank salah satu jenisnya. Kemudian power bank tersebut karena menghasilkan yang namanya arus DC. Kalau kita ingin menggunakan untuk perangkat seperti elektronik itu karena arusnya AC, biasanya kita tambahkan yang namanya inverter. Inverter itu gunanya mengubah DC ke AC. Tapi jika Anda menggunakan arus listrik yang dihasilkan panel surya ini untuk HP, ya bisa di plug atau ditancapkan langsung ke power bank. Kalau lagi itu adalah wind energy atau wave energy. Jadi hari ini saya tidak akan membahas secara detail beberapa macam energi karena nantinya beberapa jenis atau beberapa jenis energi terbarukan kita akan diskusikan dalam sebuah kelompok. Kemudian ada lagi yang disebut dengan biogas energi, yaitu energi yang dimanfaatkan terbarukan yang berasal dari organisme yang ada di bumi seperti ada tumbuhan, hewan dan juga manusia. Limbah juga bisa digunakan di sana ya, ada limbah tanaman, pepohonan, rumput dan kotoran ternak. Ya, di sana kita bisa melihat pemanfaatannya menjadi energi terbarukan seperti gambar yang tertampil di bawah itu. Selanjutnya bagian dari biomasa ya, kita mengenal yang namanya biogas. Ini merupakan salah satu riset saya atau penelitian saya tahun 2021 itu melakukan pembuatan reaktor yang menghasilkan sebuah biogas. Dari yang gambar yang tertampil Anda bisa melihat di sana. Yang pertama, biogas ini yaitu mengubah dari kotoran sapi atau kotoran ternak menjadi sebuah gas atau yang disebut dengan biogas. Kotoran sapi tadi itu akan masuk ke dalam sebuah tampungan, kemudian tampungan tersebut akan dialirkan langsung ke dalam reaktor biogas seperti pada gambar. Kemudian reaktor biogas tadi itu akan dijalankan menjadi didiamkan beberapa hari gitu ya, menggunakan fermentasi itu sampai 2 hari menghasilkan yang namanya gas atau biogas. Biogas tadi itu akan masuk ke dalam filter. Filter itu gunanya untuk menyaring kandungan biogas yang ada pada gas biogas. Karena kandungan biogas
mengandung beberapa unsur-unsur yang berbahaya juga. Jadi kita akan coba filter. Kita akan mencoba meningkatkan yang namanya kandungan biogasnya, yaitu metana atau CH4. Kemudian dari gas tersebut itu akan kita simpan di dalam sebuah tangki. Tangki inilah akan disalurkan ke kompresor dan masukkan ke tabung gas, kemudian akan bisa dimanfaatkan untuk keperluan memasak, listrik dan lain-lain. Tapi untuk percobaan yang pertama yang masih sederhana ini masih digunakan keperluan biogas ini untuk memasak. Gitu. Oke, ini bisa menjadi topik-topik yang akan kita coba bahas selanjutnya ada biofuel ya, yang terbagi menjadi dua, ada bioetanol dan biodiesel. Sebelum saya menjelaskan detail atau akan kita lebih jelaskan detail lagi ketika kelompok nanti, saya ingin bertanya kepada Anda, adakah yang sudah tahu tentang bioetanol dan biodiesel? Silakan. Baik, terima kasih sebelumnya waktunya. Menurut saya, berdasarkan yang saya ketahui, perbedaan antara bioetanol dan biodiesel adalah yang pertama, bioetanol itu adalah sumber energi yang berasal dari tumbuhan dan kemudian diekstraksi, kemudian melalui proses fermentasi dan destilasi. Kemudian untuk biodiesel itu sendiri adalah sumber energi yang berasal dari tumbuhan juga, kemudian diekstraksi, namun tidak ada proses fermentasi ataupun destilasi, melainkan dengan penambahan zat aditif. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nanti akan kita jelaskan lagi bersama teman-teman di kelompok, gitu ya. Selanjutnya energi terbarukan yang kita pernah pelajari lagi yaitu geothermal. Ya, geothermal adalah sebuah energi yang berasal dari panas bumi, ya seperti pada gambar. Selanjutnya ada energi wave energy, adalah energi gelombang ya, dari pergerakan atau dari pergerakan gelombang air laut itu akan bisa menghasilkan sebuah gerakan, sehingga gerakan itu akan bisa menjadi proses menjadi listrik gitu ya, dengan proses yang cukup panjang. Selanjutnya ada energi air, adalah energi air paling banyak digunakan di Indonesia gitu ya. Salah satu contohnya yaitu adalah PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air. Untuk prinsip kerjanya sendiri nanti dapat dilihat pada diagram. Terakhir jenis energi terbarukan yang masih baru gitu ya, yang masih dalam penelitian gitu ya, pengembangan penelitian, yaitu renewable hydrogen gas, yaitu energi terbarukan berasal dari hidrogen. Nah, yang di sini kita melihat proses elektrolisis gitu ya, elektrolisis menggunakan sebuah elektroda. Prinsip kerjanya sendiri seperti kita mempunyai sebuah wadah atau gelas kaca, kemudian kita isi sebuah air, kita isi dalam air, kemudian dipasang elektroda, kemudian kita aruskan dengan listrik ya. Setelah diaruskan dengan listrik, elektroda tersebut akan mengalami proses elektrolisis. Setelah terjadinya proses elektrolisis, itu akan menghasilkan yang namanya hidrogen atau gas hidrogen. Saya ingin bertanya kepada Anda, kira-kira aplikasi hidrogen di dalam kehidupan sehari-hari yang Anda tahu untuk apa sih kita menghasilkan gas hidrogen? Ada yang tahu? Buat apa? Menggunakan mobil. Menggunakan mobil sebagai bahan bakar. Oke, menurut saya ini saja sih yang akan saya sampaikan untuk hari ini terkait dengan pengenalan dan jenis-jenis energi terbarukan. Selanjutnya minggu depan kita akan melanjutkan presentasi terkait tugas kelompok. Namun hari ini kita akan berdiskusi terlebih dahulu tentang topik atau tim project yang akan dikerjakan beberapa
minggu ke depan. Ya, saya akan menjelaskan secara teknis aturannya seperti pada PPT. Jadi silakan dilihat dan dibaca untuk instruksinya ya. Anda bisa melihat dan membaca, dan saya akan share juga di Google Classroom terkait dengan aturan untuk tim project atau project base, di mana nanti kita akan membagi beberapa kelompok ya, menjadi kelompok. Kemudian kelompok tersebut akan menentukan satu topik terkait dari jenis-jenis energi terbarukan. Kemudian didiskusikan bersama teman. Kemudian hari ini Anda akan menyampaikan terkait dengan topik judul, kemudian terakhir menjelaskan secara singkat metode penelitian yang akan kalian kerjakan untuk beberapa minggu ke depan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya dulu? Ibu, Ya, silakan. untuk format penulisan laporannya seperti apa? Oke, untuk format tulisan tugas kita hari ini project base seperti yang ada di PowerPoint. Nah, nanti Anda akan membuat judul, abstrak, bab 1 pendahuluan, dasar teori, metode penelitian, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka. Menurut saya rasa apakah masih ada pertanyaan lagi sebelum kita membagi kelompok? Dengan latar belakang. Jadi kalau menurut saya, dari daerah saya kopi itu terus berapa gimana? Sebenarnya kita akan mendengarkan mungkin satu orang perwakilan kelompok itu ya, untuk menyampaikan hasil dari diskusi bersama teman. Sebelum saya tunjuk, mungkin ada yang bersedia akan menyampaikan. Saya Oke, silakan tampil ke depan. depan. Ya, ya. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Selamat siang teman-teman semua, selamat siang Bu Latifah. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Abbas dari kelompok 6 energi baru terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil diskusi saya dengan kawan saya tadi untuk proyek dari tugas energi baru terbarukan. Di sini saya mendapatkan sebuah topik yaitu biodiesel. Oke, terima kasih, dipersilakan dulu kembali. Ya, untuk hari ini terima kasih atas tampilan salah satu kelompok ya, menarik yang akan dibahas nanti. Semoga nanti minggu besok ya, Anda bisa melanjutkan terkait dengan membuat alat eksperimen sederhana sampai menjadi sebuah alat yang dapat digunakan, kemudian Anda analisa, kemudian output yang harapan dari mata kuliah yang kita terbarukan yaitu menghasilkan sebuah laporan mini riset ya, minimal 10 halaman. Itu akan dikumpulkan di akhir semester. Jika saya rasa tidak ada lagi pertanyaan, saya akan mencukupkan kelas hari ini.